Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusna Nurfirza. Saya adalah salah satu mahasiswi dari Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta. Saat ini, saya akan membahas mengenai korupsi dalam Islam. Dari pengertian korupsi dalam Islam, bagaimana pandangan Islam terhadap korupsi, jenis-jenis korupsi dalam Islam, hukum korupsi dalam Islam, serta tips dan trik agar kita terhindar dari perilaku korupsi. Yuk, simak berikut ini ya. Sebelum kita mengetahui apa dan bagaimana korupsi dalam pandangan Islam, kita harus tahu dulu apa pengertian korupsi itu sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi adalah tindakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Atau, dengan ini kita bisa mengatakan bahwa korupsi adalah tindakan dalam rangka memperkaya diri atau orang lain. Lalu, bagaimana pandangan Islam terhadap korupsi? Menurut bahasa Arab, korupsi disebut gulul, yang artinya hianat dalam urusan harta rampasan perang. Dalam Islam, korupsi ini dikatakan perbuatan berdosa, sehingga hukumnya dalam Islam tindakan korupsi ialah haram. Karena banyak sekali nih mudarat yang akan mendatangkan umat Islam apabila umat Islam melakukannya. Ikut dalil yang mendukung bahwa perbuatan korupsi dalam Islam adalah perbuatan haram. Dalil tersebut terdapat pada Quran Surat An-Nisa ayat 29, yang berarti, "Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." Quran Surat An-Nisa ayat 29. Selanjutnya, kita akan membahas jenis-jenis korupsi dalam Islam. Jenis-jenis korupsi dalam Islam ini diatur dalam fikih jinayah. Beberapa jenis korupsi dalam fikih jinayah dari unsur dan definisi yang mendekati pengertian korupsi di masa sekarang ada 7. Yang pertama ada gulul atau biasa kita sebut dengan penggelapan. Yang kedua ada hianat atau biasa kita sebut dengan melanggar janji. Yang ketiga ada riswah atau yang biasa kita kenal dengan penyuapan. Yang keempat ada hirabah atau perampokan. Yang kelima ada gasab atau mengambil paksa hak orang lain. Yang keenam ada syarakah atau pencurian. Yang ketujuh ada al-maks atau biasa kita kenal dengan pungutan liar, al-ikhtilas atau biasa kita sebut dengan pencopetan, dan al-ihtihab atau biasa kita sebut dengan perampasan. Itu dia jenis-jenis korupsi yang terjadi di masa sekarang ini, dan kita lihat banyak sekali jenis korupsi yang beredar. Maka kita harus lebih cermat agar bisa terhindar dari tindakan korupsi yang ada. Berikut ini tips dan trik sebagai umat Islam agar kita bisa terhindar dari tindakan korupsi. Yang pertama, memulai kehidupan dengan niat yang ikhlas hanya karena dan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengendalikan nafsu syahwat yang berlebihan terhadap harta, terutama harta uang. Yang ketiga, mensyukuri nikmat harta yang telah kita dapat dan mengembangkannya kembali untuk kebaikan umat seperti melakukan kewajiban berzakat, infak, sedekah, dan kewajiban-kewajiban lainnya. Yang keempat, dengan menumbuhkan rasa takut apabila perbuatan kita merupakan perbuatan baik maupun perbuatan buruk dimanapun kita berada. Yang kelima, selalu melakukan dan bersikap jujur terhadap diri sendiri maupun orang lain. Yang keenam, selalu introspeksi diri apakah perbuatan kita baik dilakukan atau buruk dilakukan. Yang ketujuh atau yang terakhir, tipsnya adalah dengan mendekatkan diri kepada Allah dan menumbuhkan kembali rasa cinta kepada Allah setiap harinya, sehingga kita bisa terhindar dari tindakan korupsi. Nah, itu dia sekilas info dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan.